luas daripada suatu benda, kemudian menghitung volume. Ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, sebenarnya ini masih terkait, sangat terkait sekali, yaitu kita akan menghitung luas dari suatu benda tak beraturan, yaitu kalau pada gambar di screen itu terlihat bahwa ada suatu fungsi, itu fungsinya itu fx, ya. Kemudian yang namanya integral fx dx, ya, seperti ini namanya integral fx dx. Ini yang namanya integral fx dx adalah luas di bawah kurva, ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini ada luas di bawah kurva. Di sebelumnya ini yang pernah kita pelajari yang namanya integral Riemann, ya. Integral Riemann yaitu menghitung luas luas di bawah kurva ini, ya. Nah, dengan cara membuat persegi-persegi panjang partisi begitu. Nah, luas persegi panjang partisi itu yang kemudian ditulis di sini sebagai fx kali dx. Apa ini fx kali dx? Adalah panjang kali lebar, ya. Nah, panjang kali lebar ini fx dx ini hanya satu bagian ini saja, ya. Nah, ketika dinamakan integral fx dx, ya, integral fx dx, nah ini sama seperti dengan di integral Riemann itu, sama seperti kita menjumlahkan fx dx, kemudian diambil nilai limitnya. Nah, jadi ini adalah luas wilayah di bawah kurva fx. Dari A, dibatasi dari A sampai B, diintegralkan terhadap fx berarti luas di bawah fungsi fx, ya. Untuk ini bisa dipahami ya terlebih dahulu, ya. Untuk luas di bawah kurva. Bisa? Siap, Pak. Siap, ya. Nah, berikutnya adalah, nah, sekarang ini kalau kita lihat langsung pada contoh ini sangat sederhana sekali. Untuk menghitung seperti contoh berikut ini, kita punya di sini adalah kurvanya adalah y sama dengan x kuadrat. Maka untuk menghitung luas kurva di sini, yaitu yang saya kasih tanda merah, ini disebut kurva fx diintegralkan terhadap dx. Maksudnya adalah di bawah kurva ini terhadap x, ya, dengan batasannya, batas kirinya yaitu 0 di sini, batas kanannya adalah 2. Nah, ini sama juga seperti kita mengintegralkan fx dx itu fx-nya adalah x kuadrat dx, ya, dengan batasan 0 sampai 2. Nah, kalau di sini sudah ada, saya ambil yang sebelah kanannya aja biar lebih mudah terlihat. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah satu paket, yaitu batasnya adalah di sumbu X juga, yaitu dari 0 sampai 2, diintegralkan terhadap dx, fungsinya juga dalam bentuk X. Nah, kalau di sini tiba-tiba muncul Y, nah berarti di sini kita ada salah nih, ya. Ada salah dalam hal membuat persamaan integralnya. Jadi kalau tiba-tiba muncul 0, 2, Y, dx, nah ini salah dalam hal ini gitu untuk menghitung luas. Nah, karena ini beda variabel, begitu. Nah, gitu ya. Jadi kita buat terlebih dahulu persamaan integralnya, baru kemudian kita bisa menghitung luas dan volumenya. Nah, jadi ini step pertama itu adalah buat ini, ya, persamaannya. Step kedua adalah menghitung
menghitung di sini kategorinya adalah integral tentu karena memiliki batas atas dan batas bawah ya. Ini batas atasnya 2, batas bawahnya 0, berarti disubstitusi. Dalam hal ini X pangkat 3 berarti 2 pangkat 3, 8/3 dikurangi 0/3 atau 0 ya. Itu ya. Clear ya untuk menghitung luas ya. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung luas yang bentuknya seperti pada gambar berikut ini ada kalau fungsi tadi fungsinya hanya 1 ya. Luas di bawah kurvanya adalah yang ini. Ya, semuanya fungsi Hx ya. Nah, kemudian Gx itu yang ini. Berarti kalau Hx kurang Gx adalah yang diarsir ini. Nah, jadi kita bisa mendapatkan luas di antara dua kurva begini, di antara dua kurva seperti ini, maka dengan cara ini, Hx dikurangi Gx. Berarti kalau integralnya bagaimana, Pak? Nah, ini aja integralnya dari batasnya berapa, batas kiri ya, di sini A, batas kanannya B, integral batas ya, integral batas kirinya adalah A, batas kanannya adalah B, dari A sampai B, kemudian fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah, yaitu Hx dikurangi Gx. Ya, gitu. Hx dikurangi Gx, fungsi atas dikurangi fungsi yang bawah. Nah, itu untuk menghitung luas di antara dua kurva, begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan pada contoh berikut ini, nah ini sebenarnya langsung terjawab bahwa fungsi berikut ini, luas daerah berikut ini bisa didapatkan dengan cara fungsi yang atas, seperti yang tadi diberikan, dikurangi dengan fungsi yang bagian bawahnya. Jadi batasnya diberikan di sini nih. Nah, ya. Jadi kita mengetahui batasnya di mana dan juga mengetahui bagian yang atas yang mana, bagian yang bawah yang mana. Nih ya, ini batasnya. Berarti kalau kita buat integral langsung saja dari min 2 sampai 3. Nah, kita cari tahu fungsi yang atas ini. Fungsi apa ini? Lihat, ini kan persamaan garis. Nggak mungkin yang ini. Ini persamaan kuadrat. Berarti yang mana yang ini ya? Ini. X plus 4, berarti X plus 4 bagian atas ya, dikurangi yang bagian bawah. Nah, bagian bawah ini apa persamaannya? Ini. Y sama dengan X kuadrat min 2. Yang ditulisnya adalah X kuadrat min 2. Ya, dx. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa di sini variabelnya semuanya adalah X. Ya, nggak tiba-tiba muncul Y. Begitu juga dengan batasannya, yaitu batasannya disumbu X dari min 2 sampai 3. Dari mana min 2 dan 3 didapatkan? Yaitu dari batasan antara Y sama dengan X kuadrat min 2 disamakan dengan Y sama dengan X plus 4. Nah, ini kan jadi X kuadrat min 2 sama dengan X plus 4. Karena ini titik potong di antara dua kurva. Ya, kurva Y sama dengan X kuadrat min 2, setelah lagi kurva Y sama dengan X min 4 ya. X plus 4 ya. Nah, ini sama dengan kemudian dipindah satu ruaskan, difaktorkan, didapatkan X min 2 dan X min 3. Sehingga batasannya adalah dari min 2 sampai 3. Ya. Oke, demikian dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Halo? Suara saya masih terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Nah, lihat. Nah, lihat
cara kita menghitung luas di bawah kurvanya, ya. Jadi berikut ini ada hitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X. Jadi kita baca soalnya dulu. Dibatasi oleh sumbu X. Y sama dengan X kuadrat. Ini sumbu X-nya. Y sama dengan X kuadrat yang ini. Ya. Kemudian Y sama dengan min X plus 2 yang ini. Nah, kalau kita menggunakan integral terhadap dx, maka yang dimaksud adalah di bawah kurvanya. Di sini perhatikan ini ada kurva, di sini juga ada kurva. Yang dimaksud di bawah kurva adalah yang ini. Ya. Nah, itu ya saya kasih tanda 1. Nah, ini wilayah 1 ini di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat. Saya kasih tanda 2 di sini, itu adalah di bawah kurva Y sama dengan min X plus 2. Nah, sehingga integral yang didapatkan ya itu akan menjadi terpisah ya dari batasannya di sini 0 sampai berapa di sini kita belum tahu, dan dari sini sampai 2. Maka diperlukan titik ini. Titik berapa di sini? Ini adalah titiknya perpotongan antara dua kurva di sini. Ya, perpotongan antara bersama kurva Y sama dengan X kuadrat ya. Dan di sini Y sama dengan X kuadrat ini, yang ini. Kemudian Y sama dengan min X plus 2. Berpotongan di sini. Karena dia berpotongan, apa yang dilakukan ya? Disamakan aja. Ya, Y sama X kuadrat sama dengan min X plus 2. Disamakan nilai Y-nya. Didapatkan X min 2. Ini ya. Disaturuaskan. Kemudian difaktorkan didapatkan X min 2 dan X sama dengan 1. Nah, posisi X di sini adalah X sama dengan 1. Bukan X sama dengan min 2. Karena min 2 itu sebelah kiri. Di sini, perpotongan di sini ya. Nah, X sama dengan min 2. Nah, karena kita udah tahu titiknya 1, maka kita bisa membuat integralnya, yaitu integral, satu persatu kita buat ya, yaitu integral dari 0 sampai 1, ya, ini fungsinya tadi Y sama dengan X kuadrat, berarti X kuadrat dx. Ditambah integral dari 1 sampai 2, min X plus 2 dx. Nah, untuk ini ada pertanyaan dulu nggak? Untuk persamaan integralnya. Ada? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, nanti disiapkan alat tulisnya ya. Kita coba contoh. Ya, nah, ini kalau sudah hitungan langsung ya. Sepertiga X pangkat 3. Ini. Kemudian ini juga min X, jadi min setengah X kuadrat plus 2X. Nah, ini bisa sekaligus atau juga bisa dipisahkan seperti ini. Ya, sekaligus seperti yang saya tuliskan tadi, yaitu ini kita hitungnya tadi dari integral dari 0 sampai, nah ini, dari 0 sampai 1 X kuadrat dx, dari 1 sampai 2 min X plus 2. Nah, ini diuraikan di sini. Ya, kalau pada slide diuraikan masing-masing satu persatu ya, yang ini satu, yang ini satu, baru digabung. Ya. Gitu. Nah, oke. Nah, berikutnya adalah perhatikan gambar di layar berikut ini. Nah, ini juga hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Ini kurvanya seperti ini. Nah, ya. Sedangkan yang beraturannya di sini adalah ini. Ya. Nah, jadi cara mengerjakan integral ini namanya integral terhadap dy ya. Cara mengerjakan persis sama. Kalau yang tadi adalah di bawah kurva, kalau ini yang
mengarah kepada sumbu Y, ya. Gitu. Nah, batasannya adalah C dan D. Batas bawahnya C, batas atasnya D. Kurvanya yang kanan dikurangi yang kiri, ya. Yang namanya batas itu dia saklek seperti ini, ya. Yaitu C sama dengan 5 misalkan di sini ya. C sama dengan 5, di sini C sama dengan D sama dengan 10. Berarti batasannya yaitu dari 5 sampai 10. Ini dilihatnya di sumbu Y, berarti DY. Nah, di sini juga fungsinya adalah fungsi HY dikurangi GY, ya. Yang kanan dikurangi yang kiri. Nah, ini juga sebenarnya tidak perlu bingung seperti ini, karena ini kalau di apa namanya itu, nih coba saya ini ya, apa namanya itu, saya rotate ya, sebenarnya sama seperti integral terhadap sumbu terhadap, ya sebentar, agak susah. Ya. Oke, mana? Kalau kita lihat berdasarkan apa namanya, kita rotate ya sobat. Nah, kalau kita rotasi ini sama aja seperti integral terhadap sumbu X yang tadi ya. Nah, ini batasannya ya. Batasan apa namanya tadi? Sebelah kiri begitu yang ini. Di sebelah kanannya kalau di sumbu itu tadi. Nah, tapi ini kalau di sumbu Y yang ini yang batas bawahnya ya. Yaitu Y yang lebih kecil ya. Nah, ini batas atasnya, kemudian ini fungsinya, fungsi atas dikurangi fungsi bawah diintegralkan terhadap sumbu Y. Berarti yang atas dikurangi yang bawah. Ini kalau kita rotate sebenarnya jadinya kanan dikurangi yang kiri. Ya. Begitu. Nah, untuk ini ada pertanyaan nggak? Di integral terhadap sumbu Y. Ada pertanyaan? Ada? Bisa? Halo? Insya Allah bisa. Ada ini salah rotate nih. Rotate-nya cuma 1. Oke. Mana tadi? Step right, turn left. Okay. Okay. Itu left. Bisa tadi yang di sini ya. Right. Oke. Nah, lanjut untuk berikutnya adalah nah, pada gambar berikut ini sebenarnya ada pilihan tadi bahwa kita bisa mengintegralkan terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y. Maka kita lihat daripada gambar, kalau dilihat daripada gambar, diintegralkan terhadap sumbu X, coba caranya ya, nih. Nah, ini kurva yang pertama, ya, kurva yang pertama, ya, yang atas dikurangi yang bawah. Kemudian kurva yang kedua, yang atas dikurangi yang bawah lagi. Nah, ini 2 kali kerjanya, ya. Selain juga harus mendapatkan kurvanya ini
Ini kita cari satu-satu, ini kurvanya apa, yang ini kurvanya apa, yang ini kurvanya apa, yang ini kurvanya apa. Ya. Kemudian batasannya juga dari sini berapa, sini sampai di sini, sampai di sini. Nah, sedangkan kalau kita menghitung dengan teknik yang integral yang kanan dikurangi yang kiri, nah ini relatif lebih mudah, yaitu ini yang kanan dikurangi yang kiri. Batasnya disembur Y langsung. Nah, ya, ini batasnya. Jadi bisa kita hitung namanya integral di sini dari min 2 sampai 1 dy. Ini ada dy itu yang kanan mana ini? Yang kanan ini. 3 kurang y kuadrat, jadi 3 kurang y kuadrat. Dikurangi yang kiri mana? Yang kiri ini y sama dengan x min 1. Nah, kalau kita tulis di sini x min 1, nah ini kelihatan salahnya bahwa di sini ada variabel x dan yang ditulis itu harus dalam bentuk variabel y. Berarti x min 1 diubah menjadi y plus 1 sama dengan x. Nah, yang ditulis adalah yang ini, y plus 1-nya. Berarti di sini y plus 1. Ya. Jadi integral, seperti yang terlihat di sini, yaitu integral 3 kurang y kuadrat ya, dikurangi y plus 1 dy. Dari batasannya dari min 2 sampai 1. Selesai di sini. Tinggal diintegralkan saja. Ya. Dari min 2 sampai 1. Di sini 3 kurang 1 adalah 2. 2 dikurangi y dikurangi y kuadrat. Nah, ini nilai integralnya berapa? 2y min setengah y kuadrat min sepertiga y pangkat 3 dari min 2 sampai 1. Tinggal substitusi. Begitu ya. Oke, clear untuk ini? Clear ya? Biar, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas. Oke, sekarang kita, nah ini hitungannya di sini dicoba sendiri. Nah, oke, sebelum saya masuk kepada metode cakram di sini, saya ingin mahasiswa mencoba ya. Saya apakah lihat di sini ada contoh, ada soal. Oke, nomor 1 dulu, silakan. Nomor 1. Dicoba buat integralnya dulu ya. Ini kan gambarkan, nggak usah gambarkan juga sebenarnya bisa dibuat, tapi kalau gambaran tuh ada ininya ya. Kalau gambaran bisa alat bantu nanti. Tapi ya silakan. Nah, hitung luas di bawah kurva, luas daerah itu. Ya, kalau gambaran ini sederhana aja. Untuk gambar yang pertama adalah nih, y sama dengan x kuadrat seperti ini. Y sama dengan x plus 2. Kalau x-nya 0 berarti y-nya berapa di sini? Ini y sama dengan x kuadrat. Ya. Ini kalau y sama dengan x plus 2, kalau x 0 berarti y-nya sama dengan 2, berarti di sini. 2 ya. Y sama dengan x plus 2. Kalau x-nya 0, y-nya didapatkan adalah 2, berarti 0,2, titiknya di sini 1. Kemudian kalau y-nya 0, x-nya adalah min 2. Y0, x-nya min 2. Berarti min 2,0. Nah, berarti di sini. Gambarannya gitu. Nah, jadi udah kebayang tuh, luas yang dimaksud adalah yang ini. Batasnya, nah ini. Dari berapa sampai berapa. Ya, ini cara sederhananya untuk mendapatkan batasan itu adalah ini, menyamakan y ini dan y ini, yaitu x kuadrat sama dengan x plus 2. X kuadrat min x min 2. Nah, ini sama dengan 0, ini batasannya. Berapa tuh? X min 2, x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini batasannya x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Nah, ini sudah pada tahapan ini saya mengerjakan, ya silakan. Berarti oleh teman-teman ini min 1, ini 2 sebelah kanan. Berarti cari bentuk integral seperti yang saya katakan yang tadi. Bentuk integral jadinya seperti apa? Silahkan, saya ingin mahasiswa mengerjakan
Dan saya akan review ya langsung bahwa oh ya benar, oh ya bisa begitu untuk memastikan sebelum kita masuk ke yang volume ya. Karena yang volume juga tekniknya juga sama seperti ini, hanya mencari yang ini mencari luas, satu lagi mencari volume ya. Silakan. Kalau yang sudah diposting di grup akan saya review ya. Nah. Nomor 1 aja dulu ya, itu udah ada batasannya. Kalau perlu batasannya tadi diurai lagi supaya bisa bagaimana mendapatkan batasan. Ya. Ya. Oke, silakan. Kalau sudah ada yang posting baru saya ini ya, baru saya review. Oke. Saya beri waktu maksimal 5 menit ya. 08.04, 08.10 ya. Silakan. Belum ada nih. Harusnya sebentar ya. Nggak usah dihitung nilai integralnya, dihitung itunya aja. Apa bentuk integralnya aja dulu. Ini Hitungannya terhadap ya, DX, Pak. ya terhadap DX. Jadi walaupun tidak diberikan informasi terhadap DX terhadap DY, nah ini karena ada perintah menggambarkan, nah ini kita punya pilihan ya. Nih,
Kalau kita menggunakan terhadap DY, nah ini lebih sulit ya. Nah, ya lebih sulit, yaitu kanan dikurangi yang kiri, karena ini yang mana yang kanan, yang mana kiri kita nggak bisa membedakan di sini. Tapi kita bisa membedakan yang atas dikurangi yang bawah. Berarti ini terhadap DX lebih mudahnya begitu. Nah, silahkan dibuat bentuk integralnya. Bentuk integralnya ya. Kalau cara pengintegralan kita sudah, nanti cara pengintegralan silahkan diinikan lagi. Kalau integral X kuadrat itu kan sepertiga X pangkat 3. Nah, hal-hal seperti itu sudah nanti dicoba lagi. Tapi untuk sekarang bentuk integralnya saja. Ya, kalau dilihat di contoh sebelumnya, yang dinamakan bentuk integral itu yang ininya doang ya. Mana tadi? Volume. Volume banyak. Nah, yang dikatakan bentuk integral itu seperti ini ya. Nah, ini bentuk integralnya saja. Yang ini nih. Nah, jadi bentuk integralnya saja dulu, kalau udah bisa membuat bentuk integral, nah ini nanti udah kesananya tinggal ya bisa ya. Nah, ini namanya bentuk integral. Kemudian yang mana lagi? Nah, ini bentuk integralnya ini. Ini karena dipisah tadi. Yang ini dan yang ini. Nah, itu bentuk integralnya. Jadi kalau sudah bisa merekonstruksi bentuk integralnya, ya itu menurut yang saya pahami, teman-teman sudah bisa menghitung luasnya. Ya, silakan. Yang tadi sebelum kita menghitung volume. Jadi memastikan dulu bisa menghitung luas, lalu kemudian bisa menghitung volume. Ya. Ya, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Hasil integralnya beda nggak kalau kayak misalnya X kuadrat dikurang dalam kurung X tambah 2 sama X tambah 2 dikurang X kuadrat? Sebenarnya hasilnya sama, hanya dia kemungkinannya menjadi negatif. Gitu. Ya, karena posisinya itu sama seperti kita menghitung luas begini. Ketika kita menghitung luas di bawah kurva, ya ini contohnya begini, kurvanya adalah di bawah kurva itu seperti begini. Ya, misalkan ini Y sama dengan min X ya. Nah, kalau kita hitung integral, ini integral min X dari 0, ini batasnya 0, X sama dengan 0, anggap aja di sini X sama dengan 5. Nah, ini kalau kita hitung integral ini, hasilnya adalah Y sama dengan min X, ini hasilnya adalah integralnya adalah negatif ya. Hasilnya harusnya negatif. Misalkan kita coba aja di sini min setengah S kuadrat. Disubstitusi dari 0, dari 5 dulu, 5 kuadrat adalah 25. Min 25 per 2. Nah, ini kan min 25 per 2 ini kan negatif. Sedangkan kita menghitung luas. Nah, jadi kalau kita hitung integral, ini negatif. Tapi kalau kita menghitung luas, di bawah kurva itu sebenarnya yang kanan dikurangi, yang atas dikurangi yang bawah. Yang mana yang atasnya di sini? Nggak kelihatan ya? Ada kurva yang atas nggak di sini? Yang ini kurva yang atasnya itu, yaitu Y sama dengan 0. Ini garis Y sama dengan 0 di sini. Ya. Sehingga
yang atas dikurangi yang bawah itu adalah 0 dikurangi min X. Nah, jadi kalau untuk menghitung integral, menghitung luas maksudnya, jadi dia yang hasilnya negatif ini udah pasti salah, karena luas nggak ada yang negatif. Pasti hasilnya juga ini sama, cuman berbedanya adalah 25/2 hasilnya. Itu positif, karena 0 kurang ya, seperti kita tulis 0 kurang 5, hasilnya adalah min 5. Begitu, ini juga persis sama. Gitu. Sebenarnya hasil integral daripada min X tadi adalah negatif. Hanya kita karena menghitung luas, di sini tuh yang atas dikurangi yang bawah begitu. Nah, jadi kalau tadi di situ pentingnya menuliskan ini atau menggambarkan terlebih dahulu, ada visualisasinya, walaupun gambarnya nggak terlalu tepat. Tapi kita tahu tadi kalau ini, kita tahu batasannya. Ini Y sama dengan X kuadrat. Sebenarnya nggak perlu digambar juga bisa, yaitu X plus 2. Y sama dengan X plus 2. Nah, ini kita bisa samakan X kuadrat sama dengan X plus 2. Sehingga X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2 X plus 1. X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Nah, ini kita punya batasan dari min 1 sampai 2. Walaupun tidak digambar, kita sebenarnya bisa mereka seperti yang tadi disampaikan atau yang ditanyakan. Kalau kita tulis X plus 2 di sini, kemudian sebelahnya adalah X kuadrat. Nah, kalau kita kerjakan ini, kemungkinan ada hasil negatif. Berarti ini salah kalau hasilnya negatif. Berarti kebalik ini, yaitu X kuadrat min X plus 2. Begitu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi begitu dalam kita mengerjakan ini sebenarnya konteksnya begitu. Nggak perlu terlalu digambarkan, tapi kalau kita punya gambar itu clear istilahnya ya. Jadi tadi saya sudah berikan gambarannya bahwa ini Y sama dengan X kuadrat, nggak terlalu tepat, tapi saya bikin tadi. Ini juga gambarnya nggak terlalu tepat, berarti yang atas dikurangi yang bawah. Kalau dibalik, kemungkinan hasilnya negatif. Coba integral yang kalau dibalik ini X kuadrat tadi, dikurangi X plus 2. Ya. Hasil dari berapa tadi? Batasnya. Ini X kuadrat min X min 2 sama X min 2 X plus 1, berarti X sama dengan 2. Ini 2 min 1, berarti min 1 sampai 2. Sepertiga X pangkat 3 kurang setengah X kuadrat min 2X. Nah, ini kalau kita substitusi 2 X pangkat 3 berarti 8/3 dikurangi 4/3 dikurangi 4. Nah, ini aja udah kelihatan negatif. Ya. Ini aja udah kelihatan negatif. Begitu ya. Tapi boleh kita hitung dulu. Ya. 8/3 dikurangi 4/3 dikurangi 4 ya, dikurangi berapa lagi? Min 1/3 ya. Min 1 kuadrat 1 ya plus 2. Nah, ya ini 2 kuadrat 4/2 ya, sorry ya. Ini 4. Min setengah X kuadrat berarti 2 kuadrat 4 setengah. Ini 4/2 ya, sorry. Nah, ini teknik kita mengerjakannya begini ya. Jangan langsung disamakan penyebut, diinikan dulu. Ini yang yang penyebutnya sama kiri dan kanan 8/3 plus 1/3 adalah 9/3, berarti ini 3 ya. Lalu gimana tulisnya ke bawah nih? Agak ya, saya tulis ke atas ya. 3, kemudian min 4/2, min 4 dan plus setengah ya.
min 4 plus setengah, jadinya min 3/2 ya. Min 4 plus 2. Min 2 plus 2. Nah, min 4 plus min 4 min 2 min 6. Nah, dari sini aja udah kelihatan negatif ya. Betul ya? Dari sini aja udah kelihatan negatif hasilnya. Gitu. 3 dikurangi 3/2 dikurangi 6/2 ya. Oke, Zafran, kenapa ditarik lagi? Yang salah apa tadi Pak? Yang bintang udah benar Pak. Iya. Jadi dari min 1 sampai 2 kita lihat yang dikerjakan bintang ya. Untuk integralnya saya sudah ini ya, karena sudah di materi sebelumnya. Silakan jangan sampai salah juga menghitung integralnya. Enggak apa-apa, Zafran yang salah nggak apa-apa. Maksudnya biar kita lihat ininya di mana yang bisa biar jadi oh ini begitu. Oke, boleh diposting lagi Zafran tadi. Ini nggak apa-apa ya, salah juga kan kita belajar dari kesalahan biar lebih ini. Kalau boleh diposting lagi biar kita lihat oh begini konteksnya yang salahnya. Oke. Yang bagus ya yang dikerjakan oleh Gifar tadi. Nah, ya kita lihat. Nah, ini betul sekali. Dari min 1 sampai 2, X plus 2. Yang atasnya dikurangi yang bawah, X kuadrat DX ya. Nah, ini benar. Ya. Itu yang dikirim udah dibetulin Pak. Oke. Yang lain juga silakan ya. Berikutnya nomor 2 boleh. Sambil saya jelaskan silakan dikerjakan yang nomor 2. Untuk fungsinya boleh pakai alat bantu aja simbol lab ya. Tapi kalau paham boleh coba digambarkan. Nomor 2 dari slide tadi ya. Bukan ini. Oke, mana tadi? Oh, ini dia. Annotate-nya. Oh, nah, stop dulu, stop sharing dulu. Oke. Betul ya, yang dikerjakan betul. Sebentar. Biasanya lancar aja tadi. Oke. Nah. Nah, ini nomor 2 silakan dicoba ya. Y sama dengan X pangkat 3. X pangkat 3 itu pasti 0,0 juga pusatnya. Y sama dengan min X juga 0,0 pusatnya. Dan Y sama dengan 8. Nah, jadi di situ gambaran kita punya itu dulu ya. Punya kira-kira, oh bukan di sini. Nah, tadi. Ini alat tulisnya. Alat tulisnya nggak muncul lagi. Nah ini. Oke. Jadi kita punya gambaran bahwa Y sama dengan min X yang tadi ya. Nih. Y sama dengan min X. Y sama dengan min X itu kan nggak usah kita bingung-bingung kalau ada fungsi begini. Buat aja 0,0 berarti di sini ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian ambil X-nya 5, Y-nya berarti min 5. Begitu kan.
substitusi ke sini. Kalau X5 berarti Y-nya min 5. Berarti 5,5. 5,5. Nah, ini. Kita udah dapat. Jadi langsung begitu aja. Kemudian Y sama dengan 8. Oh, berarti 8. 8 itu di sini. Y sama dengan 8 itu di atas. Nah, di sini. Y sama dengan 8. Berarti dibatasinya. Nah, ini. Ya, ini Y sama dengan 8. Tuh. Sudah. Satu lagi Y sama dengan X pangkat 3. Berarti X sama dengan 0,0 di sini. Kalau X Y sama dengan X pangkat 3, X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya berapa? 1 ya. Kan 1 pangkat 3, 1. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? 8. Nah, berarti di sini 0,0, 1,1 gitu kan. 8,8. 8 ke sini. Kemudian ke atasnya 8. Ya. Berarti kurvanya mungkin apa? Gitulah ya. Gitu. Nah, dari sini kelihatan nggak kira-kira? Yang dimaksud adalah luas daerah ini. Gitu. Jadi di sini kita menghitung luas di bawah kurva bagaimana? Nah, silakan. Yang atas dikurangi yang bawah. Kita jelas di sini adalah kurvanya yang atasnya yang ini. Ya. Kalau kita yang bawahnya yang ini. Gitu ya. Saya bantu menggunakan simbol lab untuk visualisasinya. Silakan bagi teman-teman, ini sudah ada gambarannya. Karena yang kita butuhkan tuh batasannya aja. Batasannya di sini, kemudian di sini, sini. Di sini itu karena kita terhadap integral terhadap dx, jadi x-nya berapa? Bukan nilai y-nya. Di sini x-nya berapa di sudut sini. Begitu. Ya, silakan dibuat dulu. Saya akan akan membuat di simbol lab ya. Ya, jadi situ sudah ada visualisasi, tinggal buat bentuk integralnya. Kalau bentuk integralnya benar, ya pasti satu step lagi yaitu mendapatkan luasnya. Ya, silakan. Kalau ini kan saya ngasal ini ya si gambarnya. Tapi yang dibutuhkan tadi saya katakan di sini batas kiri, kemudian batas kanannya berapa, integralnya fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah. Kenapa di sini jadi beda? Karena udah beda fungsi. Yang atas tetap dikurangi yang bawah. Tapi fungsinya udah beda. Ya ini satu fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Satu lagi di sini Y sama dengan min X. Gitu ya. Oke. Ya, silakan. Saya clearkan dulu. Nah. Jadi udah ada batas. Kalau mau cari dengan cara menyamakan tadi samakan aja ini Y sama dengan X pangkat 3, Y sama dengan min X. Berarti yang dimaksud adalah dapatnya titik ini. Titik. Ya. Nah, saya ini. Nah, kalau menyamakan, menyamakan Y sama dengan X min 3 dan Y sama dengan min X, menyamakan ini, hasilnya adalah di titik ini. Ya. Di titik yang saya warna kuning. Menyamakan Y sama dengan min X dan Y sama dengan 8. Oh, sorry. Ini Y sama dengan min X dan Y sama dengan 8. Nah, di sini. Akan dapat nilai X-nya. Berapa X-nya? Silakan. Y sama dengan min X dan Y. Ya. Lihat kurvanya aja. Y sama dengan min X dan Y sama dengan 8. Menyamakan nilai ini, mendapatkan hasil X-nya di sini. Kemudian kalau yang sebelah kanan di sini menyamakan kurva Y sama dengan X pangkat 3 dengan ini kan kurva Y sama dengan X pangkat 3 dengan Y sama dengan 8. Nah, ini juga ternyata gampang ya. Didapatkan nanti nilai di sini nilai X-nya. Oke, silakan. Tadi udah ada gambaran kasarnya, tinggal dibuat bentuknya dulu ya. Ini saya
Saya apresiasi dulu yang sudah menuliskan ya. Oke, yang lain silakan ya, nomor 2 dicoba. Tadi gambarnya udah ada, tinggal batasannya aja. Waktunya 5 menit juga, 33 ya, 33 silahkan. Nah, setelah itu nanti kita akan mungkin coba satu lagi, baru kita masuk ke yang volume. Pak, berarti ada 2 integral yang ditambahin ya, Pak? Nah, betul sekali. Nah, itu udah benar itu. Ada 2 integral yang ditambahkan. Karena intinya di atas dikurangi bawah. Begitu ganti kurvanya, ya dia ganti ini ya, persamaannya. Gitu. Jadi ada 2. Seperti halnya tadi di slide, juga ada 2. Jadi kembalikan ke bentuk bahwa kita fokus yang atas dikurangi yang bawah. Oh, yang atasnya kurvanya ganti ya, berarti kita buat integral baru begitu. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Kembalikan ke tadi. Nah, tadi. Saya kembali ke ini. Nah, ini nomor 2 ya. Betul, tadi saya sudah gambarkan. Juga persamaannya juga dari situ. Kalau dilihat tadi mirip dengan yang ada contoh di sini. Cuma saya minta dibuat bentuk integralnya aja. Nah, ini ya. Ini kan begitu ke kanan sini dia udah ganti kurva. Maka di sini ini kan ini ke sini. Luas di bawah kurvanya ya ini. Ya. Nah, begitu ke sini sudah ganti kurva, maka yang digunakan adalah ini. Makanya ada luas 1 dan luas 2 gitu. Luas 1 dan luas 2 begitu. Jadi luas di bawah kurva, ya lihat kurvanya yang mana kan gitu. Kalau melihat kurva yang saya gambarkan tadi, yang atas dikurangi yang bawah, atasnya nggak ganti gitu, yang ini. Yang atasnya nggak ganti, tapi yang bawahnya tuh ganti. Berarti yang atas, gitu kan? Yang atas dikurangi yang bawah, nah ke sini kan ganti nih. Nah, berarti yang atasnya tetap, yang bawahnya ganti ya. Nah, silakan dibuat dulu. Nanti akan saya koreksi baru kita bisa lihat. Biar saya buat tadi kurvanya di Symbolab supaya kita bisa melihat. Kalau tadi saya ngasal, tapi kalau di Symbolab kan lebih detail atau di aplikasi yang lain. Ini ya. Nah, ini sebagai alat bantu. Tapi kalau kita punya gambar relatif sudah lebih mudah. Kalaupun kita nggak punya gambar, tapi kita bisa sketsa itu yang tadi itu. Kita bisa nebak dia posisinya di atas atau di bawah dengan menginput nilai daripada X-nya atau nilai Y-nya. Oh, posisinya di atas. Oh, posisinya di bawah seperti saya tadi. Ya. Silakan dibuat dulu nanti saya uraikan ya. Sama dengan nah, kemudian sama dengan 8 tadi. Oke. Nah, ya, ini kelihatan ya? Masih kelihatan ya di gambar?
Kelihatan? Yang saya tulis ini, yang saya buat di simbol lab. Bisa terlihat? Halo? Halo? Terlihat, Pak. Ya. Bisa, Pak. Nah, jadi ini saya langsung di sini karena ada persamaannya. Lihat dulu di sini, ini ada batasnya Y sama dengan 8. Ketika kita buat integral terhadap dx, ingat. Integral, sorry. Itu dulu saya pakai ini. Nah, ketika kita buat integral terhadap dx, nih. Nah, integral terhadap dx, maka yang atas dikurangi yang bawah. Lihat, ini yang atas. Ini tadi Y sama dengan 8. Ya, kita tulis di sini 8. Ya. Yang bawah yang mana ini? Y sama dengan min X. Berarti dikurangi min X. Gitu. Yang atas dikurangi yang bawah. Ya. Dikurangi min X. Sudah. Batasannya dari mana? Dari ini. Ini berapa tadi? Kalau di sini min 5, min 6, min 7, min 8 juga. Kenapa ada min 8? Ini kan Y sama dengan 8. Ini Y sama dengan min X. Ya disubstitusi aja 8 ke sini kan. Hasilnya adalah kita samakan Y sama dengan 8, Y sama dengan min X. Ya Y-nya kan 8, berarti 8 sama dengan min X. X-nya sama dengan min 8. Berarti batasannya dari min 8 sampai berapa? Sampai 0 di sini. Ya. Ini min 8, dari min 8 sampai 0. Kita lihatnya di sumbu X tadi. Nah, kalau kita integralkan terhadap DY, ya bisa juga nanti yang kanan dikurangi yang kiri. Ini yang kanannya, ya, dikurangi yang kiri. Ya, boleh. Batasannya dari 0 sampai ini. 0 sampai 8. Ya. Nah, kalau terhadap DX dari min 8 sampai berapa nih? Sampai 0. Nah, ini selesai, ini sudah. Ditambah, ini area 1 ya. Saya sebutnya area 1. Yang mana area 1 ini? Nah, area 2-nya yang ini. Yaitu dari 0 sampai berapa di sini? Ya, batasannya tadi, ini Y sama dengan X pangkat 3, kita samakan satu lagi, Y sama dengan 8. Berarti X pangkat 3 sama dengan 8. Berarti X-nya adalah 2. Ya. Berarti dari berapa? Dari 0 sampai 2. Oke, saya lupa mati. Dari 0 sampai 2 batasannya. Kemudian yang atasnya tetap 8, dikurangi yang bawah, yaitu X pangkat 3 dx. Begitu ya. Yang benar? Yuk, Zafran. Kelas pertama. Oke. Kelas pertama kita lihat ya. Zafran sama tadi. Berarti sini 8 plus X ya. Betul. 8 min X pangkat 3 betul ya. Nah, itu yang bagus yang sudah dikerjakan oleh Zafran. Kemudian kita lihat yang dikerjakan oleh Gifan juga. Gifan. Nah, ini betul ya, yang dikerjakan oleh Zafran betul sekali. Dari min 8 sampai 0, 8 plus X jadinya. Dari 0 sampai 2, 8 min X pangkat 3, betul. Nah, yang dikerjakan oleh Gifar ini, X min 8, ya betul, X sama dengan 2 bisa. Kemudian, Y sama Y sama 8, berarti X-nya sama dengan min 8, betul. Kemudian Y sama dengan X pangkat 3, Y sama. Nah, ini Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan min X,
Ini kita udah pasti tahu di 0,0 ya. Ya, ketika kita membuat grafik atau memprediksi grafik langsung 0,0 ini betul juga. Nah, ini juga betul. Nah, hanya yang ini yang belum tepat ya, Gifar. Jadi yang atasnya tadi adalah sudah saya gambarkan dan masih ada juga di sini di simbol labnya tuh. Yang atasnya adalah yang ini. Yang atas itu yang ini ya. Saya clearkan dulu. Ya, yang atas itu adalah yang ini. Itu adalah persamaan Y sama dengan 8. Berarti integralnya 8 dikurangi yang ini. Ini apa? Min X. Berarti 8 dikurangi min X. Yang ini Y sama dengan 8 juga. Yang ininya X pangkat 3. Ya, berarti 8 dikurangi X pangkat 3. Begitu ya. Gifar bisa mengikuti? Bisa, Pak. Cuman Ya, gitu. bingung atas bawahnya dong, Pak. Ya, ya atasnya ya dilihat aja yang atas yang mana ya kan ini. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan 8 gitu ya. Jadi itu gunanya untuk sketsa tadi. Ya, berikutnya satu lagi ini integral terhadap dy, silahkan dengan cara yang sama, yaitu kanan dikurangi kiri ya. Ini kanan dikurangi kanan, ini kanan dikurangi kiri ya. Udah ini cuma sekali aja kalau integral terhadap dy ya. Integral terhadap dy kanan dikurangi kiri, batasnya ini y sama dengan 0 ya. Nah, y sama dengan 0, batas atasnya adalah ini. Y sama dengan 8. Berarti batas di sini 0, 8. Nah, fungsinya tadi sudah ada kan? Fungsi yang kanannya yang mana? Yang ini. Apa? Y sama dengan X pangkat 3. Fungsi kirinya adalah yang ini, yaitu Y sama dengan min X. Ya, tapi silahkan dibuat dulu untuk integralnya. Waktu 3 menit ya buat integralnya, bentuk integralnya dulu. Ya. Harusnya integral terhadap dy atau terhadap dx itu hasilnya sama dikarenakan luas wilayahnya di sini. Luas wilayahnya sama. Ya. Ya, silahkan dibuat bentuk integralnya dan diposting. Saya coba cari hasil integralnya, betul nggak hasilnya ini. Kalau tadi Zafran udah hasil belum? Nah, belum ya, nggak apa-apa. Itu karena integralnya mudah ya. Sebenarnya lebih mudah menghitung luas dan volume dikarenakan bentuk integralnya itu relatif lebih mudah ketimbang bentuk sin kostan ya, substitusi yang mana. Integral dari 0 dari min 8 sampai 0 sampai 0 8 plus X. Silakan ya yang tadi di integral terhadap D kalau sudah di posting. Saya menghitung nilai integralnya.
Nah, ini hasil integralnya adalah 44 ya. Tuh. Nanti kita coba integral terhadap DY ya. 44 benar nggak 44? Kalau ya termasuk saya juga salah, berarti ada yang kurang. Nah, tapi ya nggak apa-apa, namanya kita belajar ya. Hasilnya adalah 44. Saya catat dulu. Ya. Boleh diingatin oleh teman-teman. Hasilnya adalah 44. Nah, integral terhadap DY ya. Tadi masih ada gambarnya. Silakan di posting. Nah, Zafran, oke betul sekali ya. Zafran tadi, ya, oke kita lihat yang dikerjakan oleh Zafran. Nah, Y sama dengan 8, X sama dengan betul, X sama dengan akar pangkat 3 dari Y akar pangkat 3, betul. Yang kanan dikurangi yang kiri, akar pangkat 3 yang kanan, betul, akar pangkat 3. Y sama dengan min X tadi, yang kirinya menjadi X sama dengan min Y, ya betul ya. Nah, bagus sekali ini. Ya. Jadi diubah tadi menjadi, kalau kita lihat, sorry, bukan yang ini. Bukan yang ini, sorry, bukan. Mana tadi? Catatan saya itu. Ini aja. Lihat lagi. Ya. Jadi yang ini tadi kan posisi yang kanan ya. Ini yang kanan. Ya, yang kanan itu Y sama dengan X pangkat 3. Kita tuliskan jadi X akar pangkat, ya, Y akar pangkat 3, betul. Kemudian satu lagi Y sama dengan min X, kita ubah menjadi X sama dengan min Y. Karena yang ditulisnya yang ini. Ya, karena integral terhadap DY. Berarti integral terhadap DY batasnya dari 0 sampai 8, akar pangkat 3, Y akar pangkat 3 dikurangi min Y. Betul ya? Ya kita coba. Y akar pangkat 3 ditambah Y dy. Nah, ini kan kalau diintegralkan kan nggak sulit sebenarnya. Yaitu Y pangkat 1/3 plus Y. Nah, integralnya sendiri adalah 1/3 itu 1/3 plus 1 ya. 4/3. 3/4 Y pangkat 4/3. Begitu. Cara cepatnya karena ini berlawanan berkebalikan. Ya, 1/3 tambah 1, 4/3. Berarti 3/4 Y pangkat 4/3. Tambah setengah Y kuadrat dari 0 sampai 8. Nah, 0-nya pasti nilainya 00 di sini. 8 tinggal disubstitusi. Mungkin ya tadi, kalau ini hitungannya agak lumayan. Tapi saya yakin kalau untuk di soal, pasti yang hitungannya relatif nilai pas ya. Gitu. Oke, jadi kita lihat yang dikerjakan Zafran. Akar Y pangkat 1/3 tambah Y ya, sama Y pangkat 1/3 tambah Y dari 0 sampai 8. Oke. Kelewatan. Nah, tadi. Dari 0 sampai 8, ya, kemudian Y pangkat 1/3 begitu, Y pangkat 1/3, kemudian ditambah Y, begitu ya, dy. Oke, sekarang kita cek hasilnya.
Dari 0 sampai, ya, itu lihat ya. Betul nggak? Hasilnya adalah sama ya, 44. Jadi kembali lagi tadi yang integral terhadap dx juga 44 hasilnya, karena kita menghitung luas yang sama. Di integral terhadap dy juga hasilnya 44 ya. Hanya kalau kita lihat sebenarnya lebih mudah diintegralkan terhadap dy, yaitu kanan dikurangi kiri batasnya ya. Kalau terhadap dx 2 kali ya. Sebenarnya balik lagi kepada kita yang mana yang lebih mudah gitu ya. Ada pertanyaan untuk ini? Ada? Tidak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita masuk ke, nah ini. Nanti dicoba lagi yang ada di sini ya. Ini cara kita meinikannya. Ini Y sama dengan X, Y sama dengan, nih. Contoh yang ini, Y sama dengan X, yang ini ya. Y sama dengan X yang ini, begitu. Y sama dengan 4X. 4X berarti ke atas lagi, sini sama, begitu. Yaitu, kalau X-nya 1, Y-nya 4 kan berarti ke atas ini. Ya. Y sama dengan min X plus 2. Mana min X plus 2? Kalau X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2 di sini. Betul. Kemudian, kalau X-nya 10, begitu. Ini. Kalau X-nya 10, Y-nya adalah min 10 plus 2, yaitu Y-nya sebenarnya min 8. 0,8 dari sini ke belakang sini ya. Kira-kira gambarannya gini. Nah, jadi luas yang ditanya ini. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau yang seperti ini lebih mudah mana batasnya. Ya, dari mau atas dikurangi bawah juga boleh, tapi lihat atasnya mana, bawahnya mana, dibatasi ini. Tuh. Ya, yang atas kurangi bawah, atas dikurangi bawah. Ya, kalau kanan dikurangi kiri, kanan dikurangi kiri. Batas bawahnya 0, sini. Batas atasnya yang ini. Ya betul. Ini batas atasnya adalah Y sama dengan min X plus 2. Ya, gitu. Karena dia nggak lurus ya. Ya, gitu ya. Nah, ini terlalu kecil ya gambarnya. Gambarannya yang ini tadi. Y sama dengan X, Y sama dengan 4X. Nah, satu lagi gini. Nah, tapi lihatnya, kalau atas bawah, yang atasnya mana ya? Vertikal aja. Di titik-titik tertentu yang atas dikurangi bawah. Ya, di sini yang atas dikurangi yang bawah. Gitu. Kalau kanan dikurangi kiri, jadi kalau belum bisa membedakan atas bawah, ya ini lagi. Nah, ini yang kanan dikurangi yang kiri. Batasnya ini dari 0 sampai yang ini. Persamaannya apa batasnya? Y sama dengan min X plus 2. Berarti dari 0 sampai min X plus 2. Begitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, kita masuk ke volume ya. Tadi udah cukup panjang di bagian itu. Di bagian apa namanya? Luas, tapi intinya di situ semuanya ya sama ya. Nah, cuman di volume coba kita lihat waktunya sangat cepat ya. Nah, tadi luas, sekarang volume. Nah, volume sama seperti kita menghitung ini. Yang sebelah kiri ini adalah luas tadi. Nah, yang sebelah kanan adalah ketika luas ini diputar 36 derajat, 360 derajat terhadap sumbu X.
Ya, jadi integral dx sih, seperti itu. Ya. Nah, diputar 360 derajat. Hasilnya, hasil perputarannya adalah seperti ini. Ya. Nah, kemudian, nah, untuk menghitung yang sebelah kanan ini, namanya volume benda putar. Nah, sama seperti kita menghitung volume benda ini. Nah, sama seperti menghitung volume ini. Jadi kalau kita menghitung integral luas daerah ini, menggunakan luas yang kecil ini, luas persegi, ya kita katakan integral fx dx, panjang kali lebar, gitu ya. Nah, untuk menghitung volumenya, kita sama seperti menghitung volume yang ini. Nah, ini bentuknya apa? Bentuk apa ini? Bola, apakah tabung, apakah prisma, bentuknya apa nih? Silakan dijawab. Bentuknya apa? Halo? Masih ada? Suara saya masih ada? Bisa hilang habis internet. Ada, Pak. Ada. Ini bentuknya apa? Bentuk volumenya apa bentuknya nih? Tabung, Pak. Betul, tabung ya. Nah, tabung itu kan kalau biasa kan dilihatnya begini, kalau tabung tegak ya. Nah, kalau kita tidurkan jadinya seperti ini. Gitu ya. Bentuk tabung, betul sekali. Nah, volume tabung apa? Volume tabung. Ada yang hafal? PR kuadrat kali tinggi. Iya, luas alas kali tinggi. Semua begitu ya. Persegi panjang, kubus juga begitu. Luas alas kali tinggi. Alasnya persegi, tingginya adalah T. Berarti kalau kubus S kali S kali S. Ini kan luas alas kali tinggi. Kalau kalau balok, luas alas kali tinggi berarti S kuadrat, karena alasnya itu kali tinggi. S kuadrat kali S, atau panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Volume balok. Nah, kalau volume tabung tadi luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Maaf. Alasnya adalah lingkaran, yaitu PR kuadrat kali T. Di sini hafal ya. Volume tabung, kalau tidak hafal, hafalkan sekarang, yaitu PR kuadrat kali T. Bisa dihafalkan? Bisa? Bisa, Pak. Kalau nggak bisa, ataupun takut lupa, ditulis dulu 3 kali. V sama dengan PR kuadrat kali T. V sama dengan PR kuadrat kali T. V sama dengan PR kuadrat kali T. Ditulis 3 kali di kertasnya, supaya teringat. Karena volume yang dihitung integral itu adalah ini. Nah, coba lihat P, ya. Ini R. R itu mana? Lihat gambar di sini. R itu jari-jari. Nah, jari-jari yang dimaksud di sini adalah Fx. Fx itu apa? Nilai Y-nya. Ya. Nah, berarti R ini diganti dengan F. Ya. Fx atau nilai Y-nya. T di sini adalah delta X. Ini delta X. Tinggi ya. Jadi menghitung volume benda putar yaitu dengan cara menghitung volume tabung, yaitu dengan cara PR kuadrat kali T. Dalam integral PR kuadrat kali T itu ditulisnya begini. PR kuadrat kali T. Ya, PR kuadrat kali T. Nah, jadi tahu, oh delta X. Ini delta X. Ya, ini delta X. Ini adalah Y-nya. Ini adalah PR kuadrat kali T. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa? Halo? Insya Allah. Nah, kalau udah clear seperti itu, langsung bisa menghitung volumenya. Nah, ya kita lihat. Ya, ini kalau dihitung luas tadi sudah yang ini.
hitung luas sudah. Tapi ini diputar 360 derajat. Jadilah dia bentuk seperti ini. Bentuk tabung yang ini deltanya ya. Kalau bentuk hasil perputarannya kan semuanya nih diputar 360 derajat ke arah sumbu X. Maka volumenya apa? Nah, volumenya tadi ingat yaitu pi R kuadrat kali T. Dari sini kita bisa tulis pi R itu jari-jari. Jari-jarinya adalah Fx ya. Fx-nya mana? Ya ini, Y sama dengan S kuadrat ya. Kan bisa kita tulis juga Fx sama dengan S kuadrat. Nah, jari-jarinya itu adalah ini. S kuadrat. Itu jari-jarinya S kuadrat. Yang kita butuhkan di sini R kuadrat ya, bukan R, berarti S kuadrat dikuadratkan. Jari-jarinya R yaitu S kuadrat, yang kita tuliskan di sini adalah X ini. Yang kita perlukan di sini adalah R kuadrat, bukan R saja. Kalau R saja atau Y tadi atau Fx, yaitu di sini X kuadrat. Yang kita butuhkan adalah F kuadrat, berarti ini S kuadrat dikuadratkan. Begitu ya. Kali T, yaitu delta X. Di sini, sampai sini bisa? Bisa? Halo? Bisa, Pak. Nah, bisa ya. Nah, selebihnya ini ya integral biasa nih, S pangkat 4. Pi-nya kan nggak ngaruh tuh terhadap integralan. Berarti 1/5 S pangkat 5. Ya. 3 disubstitusi, 2 pangkat 5 yaitu 32/5 pi. Ya. Oke, kita next lagi. Nah, terhadap sumbu Y juga sama, yaitu integral dy aja, ya, pi R kuadrat kali jadi jangan takut menuliskannya, salah akan kelihatan. Integral terhadap dy, yaitu kalau volume ya, kalau ditanya volume, berarti langsung tulis pi R kuadrat. R-nya mana? Di sini. Ya. G kuadrat, kalau di sini ya, G kuadrat kali T, tingginya T ya, ini T ya. Nah, ini kebetulan nggak ada rumusnya, nggak ada fungsinya, jadi nggak kelihatan. Nah, luas alas kali tinggi ya. Kalau seperti ini, jadi kalau untuk volume bukan yang kanan dikurangi yang kiri atau yang atas dikurangi yang bawah, beda. Kalau untuk volume tadi, yaitu rumusnya adalah rumus tabung pi R kuadrat kali T. Kalau luas baru yang atas dikurangi yang bawah, yang kanan dikurangi yang kiri, begitu ya. Yang kanan dikurangi kiri, yang atas dikurangi yang bawah. Kalau luas, kalau volume ya ini patokannya adalah pi R kuadrat kali T. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, langsung saja contoh. Nah, sekarang kita lihat kalau ini diputarnya dulu terhadap apa. Nah, kalau di sini nggak ada pilihan kita mau diputar terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Bisa diputar terhadap sumbu X, bisa diputar terhadap sumbu Y. Tapi yang yang diinginkannya apa? Diputar terhadap sumbu Y. Itu kita nggak punya pilihan lain. Jadi integral terhadap dy. Langsung begitu, ya. Dilihat di sumbu Y-nya, mana sumbu Y? Batasnya, ini batasnya. Sama seperti tadi itu. Berarti dari 0 sampai 4. Ya. Kemudian setelah dilihat di sumbu Y, batasnya dari 0 sampai 4, maka apa? Pi R kuadrat tadi, Pi R kuadrat kali T. Ini adalah luas volume tabung tadi. Pi-nya kita tulis. R kuadratnya, R-nya kita tulis. Nah, R-nya apa tuh? Fungsinya. Mana fungsinya? Ya ini. Tulis saja dulu Y sama dengan S kuadrat. Berarti kita tulis S kuadrat. T-nya ini. Nah, di sini akan kelihatan bahwa ini beda variabel. Ini variabel X, ini variabel Y. Maka ubah. Y sama dengan S kuadrat. Ubah. X sama dengan akar Y. Nah, ini akar Y berarti. Ya. R-nya adalah akar Y. Akar Y kuadrat. Karena yang dibutuhkan pi R kuadrat. Akar Y kuadrat. Gitu. Bisa? Sampai sini bisa?
Halo? Bisa, Pak. Ya, bisa ya? Jadi jangan khawatir untuk menuliskan Y sama dengan X kuadrat, tulis saja. Nah, kalau kita tulis ternyata di sini, oh ya kelihatan variabelnya beda. Tapi ingat, di sini yang kita patokannya adalah Pi R kuadrat kali T. Pi-nya mana? Ada nih, Pi. R-nya mana? R-nya tuh di sini. Yang mana? Apakah Y sama dengan X kuadrat atau X sama dengan akar Y? Ya, pilih salah satu tuh. Ketika kita input, akan kelihatan. Oh, kalau variabelnya beda berarti salah. Variabelnya di sini mesti sama. Kalau di sini Y, di sini juga Y. Nah, gitu. Jadi jangan khawatir takut salah sini Pi. Kemudian R-nya di mana sih? Kita tulis akar Y. Itu R-nya. Yang dibutuhkan R kuadrat. Dikali T. T itu delta Y-nya. Ya. Batasnya dari 0 sampai 4. Gitu ya. Nah, berikutnya masuk ke metode cincin. Sama saja metode cincin. Metode cincin yaitu tadi yang atas dikurangi yang bawah, ya masing-masing jadinya. Yang atas itu adalah volume atas, Pi R kuadrat di sini. Anggap saya tulis 1 sini, Pi R kuadrat delta X. Ya. Nah, yang volume 2-nya, yang bawah itu integral Pi R2 kuadrat delta X. Yang atas dikurangi yang bawah. Selesai. Ya. Nah, kita lihat. Itu enggak? Nah, yang atas dikurangi yang bawah. Itu metode cincin. Ya. Jadi nama metodenya aja metode cincin, tapi tekniknya sama, yaitu luas alas kali tinggi. Mana luas alasnya? Pi, ya, Pi R kuadrat kali T. Ya. Pi R kuadrat kali T. Ini kenapa ada kurang? Karena dia ini berlubang di tengah sini. Jadi yang atas dikurangi yang bawah, ya sisa yang ini volumenya. Ya, gitu. Gitu ya. Konsep dasarnya dari yang atas tadi ini. Yang atas dikurangi yang bawah, ya, sisa ini. Ini untuk luas, ya. Untuk volume kan tetap patokannya Pi R kuadrat kali T. Oke, bisa dipahami? Insya Allah. Ya. Kemudian di sini ada metode kulit tabung. Metode kulit tabung juga sebenarnya sama juga, ya, yaitu luas alas kali tinggi, ya. Ini pakai persegi ini. Diputar terhadap sumbu X, ya. Ya, ini problemnya metode kulit tabung, apa namanya? Ya sebenarnya lebih mudah tadi metode cincin dan metode itu, ya. Nah, kalau metode kulit tabung tadi ini diputar terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, ya. Ini diputar terhadap sumbu Y. Karena diputar terhadap sumbu Y, maka menghasilkan cincin juga, tapi disebut kulit tabung, ya. Ya karena dia tegak, maka dihitung ini, ya 2pi 2px kali efek dx, ya, yaitu apa nih 2px 2pr apa keliling daripada ini, ya, daripada kulit tabung ini, ya, 2pr gitu kan. Nih. Dikali efek itu tinggi, ya, di sini, ya. Ya. 2px fx. Ya. Kalau
lebih ke pengayaan ya sebenarnya ya. Yaitu ya. Begitu. Nah, tadi. Nah. Silakan, ada pertanyaan? Tidak. Iya. Itu kalau metode kulit tabung tadi ini ya. Try to reconnect. Kayaknya ya. Nggak habis internet kan. Oke. Begitu ya. Yang dihafal aja nih 2P 2PX Fx delta X, yaitu volume daripada intinya volume daripada tabung ini sendiri ya. Tabung ini sendiri yaitu volumenya adalah selisihnya di sini delta X ya, delta X 2px itu adalah keliling lingkaran yang bawahnya, yang atas itu 2px fx ya. Jadi luas lingkaran yang bawah dikali dengan ini ya, kulit tabung dalam ya 2px itu delta X adalah kulit tabung yang selisih dengan yang luarnya dikali tingginya, ini tinggi ya, tinggi. Jadi ini balik lagi namanya adalah luas alas kali tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini yang mana luas alasnya? Ini luas alas ya, 2P 2PR ini. Ya. Nggak muncul. Ya. Nah, kalau untuk metode kulit tabung ya, ini kalau memang muncul, tapi kayaknya enggak ya. 2px, nah ini 2pr ya. Nah ini 2pr di sini. Kemudian fx itu adalah tinggi tabung ini. Tinggi tabung dx itu adalah tabung luar dikurangi tabung dalam ya. Jadi luasnya adalah volumenya adalah luas alas gitu. Luas alasnya itu 2px delta X. Nah, ini luas alas ya. Dikali tinggi. Tingginya adalah Fx. Ya. Itu metode kulit tabung. Oke. Ini pengayaan. Kita lewat aja. Langsung ke ini ya. Ke soal lagi sebagai penutup. Karena tadi ini agak loading habis. Soal saya masih cukup jelas terdengar? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Ya. Ini agak loading laptop saya. Nah, kita langsung saja contoh di volume. Hitung volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi berikut diputar terhadap sumbu X. Ya, jadi ini jelas nih terhadap sumbu X. Yang B, yang pertama tadi. Nah, ini oke. Kita langsung ke yang B aja, contoh yang mudahnya dulu. Silakan. Nah, ini jelas ya. Volume benda putar yang terjadi ke daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi berikut diputar terhadap sumbu X. Jadi kita memang jika perlu di ini dulu, di sketsa dulu sedikit, kemudian nggak perlu terlalu tepat ya, tapi ada gambaran nih bahwa yang mana yang kalau ada fungsi yang atas dikurangi yang bawah dulu ya. Jadi ini X sama dengan 2, X sama dengan 2 yang ini ya, X sama dengan 2. Kemudian Y sama dengan X pangkat 3,
Y sama dengan 0, Y sama dengan 0 ini. Nah, ini kan ini aja sembarang aja, berarti ini posisinya di atas. Ya, silakan integralnya. Saya pengen bentuk integralnya dulu. Nah, itu X sama dengan 2, tadi sudah saya gambarkan, yang ini, Y sama dengan 0 adalah yang ini, berarti Y sama dengan X pangkat 3 kan di atas. 1,1, 2,8 tadi kan di atas di sini. Maksudnya adalah kita tahu posisinya aja, posisinya di atas, berarti integral untuk menghitung volumenya silakan dibuat. Kalau udah bisa membuat bentuk integralnya, berarti udah bisa. Ya. Setelah nomor 1, nanti nomor 2. Silakan nomor 1 dulu. Bentuk integral. Ya. Jika sudah, silakan diposting di grup ya. Sembilan 13, 9 16 ya. Nah, ini ada satu soal, 2 soal lagi aja nih. 1 dan 2 ya. Insya Allah cukup. Silakan di post ya, biar bisa direview. Yang lain juga yang ciwi-ciwinya mana nih? Yang perempuannya. Ya. Belum ada, ayo. Harusnya nggak lama ya. Ya, Zafran, terima kasih. Kita lihat ya. Yang lain juga ya. Oke, bagus sekali ya. Zafran sudah paham. Ya. Yang lainnya mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Nah, kita lihat yang dikerjakan oleh Zafran. Oke. Jadi kalau untuk volume, ingat kata kuncinya adalah PR kuadrat kali T. Ya, luas alas kali tinggi, yaitu
di warna merah. Ya. Volume ya Pi R kuadrat kali T. Kalau kulit tabung itu alternatif aja sebenarnya ya, metode yang digunakan. Tapi saya rasa yang dua metode tadi, metode awal cincin dan ini sudah cukup ya. Metode kulit tabung tadi memang dihafal sedikit. Pi R kuadrat kali T, yaitu Pi-nya kita tulis, R-nya kita cari pada fungsi. Di sini fungsinya adalah X pangkat 3. Jadi langsung kita tulis X pangkat 3 dikuadratkan ya, dikali delta T itu tingginya delta X ya. Nah, delta X. Jadi integralnya terhadap X dengan batasan tadi dari X sama dengan 0 ya sampai X sama dengan 2 ya. Ini bukan ini Y-nya sama dengan 0. Tapi apakah X-nya 0? Belum tentu. Kita substitusi dulu. Oh, ternyata didapatkan X-nya juga sama dengan 0 ya. Nah, disubstitusinya ke sini ya, sorry. Bukan ke sini ya. Nah, didapatkan jadi dari 0 sampai 2 Pi X pangkat 6 dx ya, betul ini. Jadi hasilnya adalah 7 X pangkat 7 gitu, dari 0 sampai 2 ini Pi ya, Pi-nya boleh di depan dulu. Nah, sehingga kalau disubstitusi 2 pangkat 7 berapa ya? 64 kali 128 saya. Sama dengan 128 per 7 Pi. Ya. Nah. Ya. Oke. Ini saya sudah bisa ya, kelihatan sekali kalau dikerjakan dan bisa kelihatan begitu ya. Nah, terakhir sebagai penutup yang nomor 2-nya tadi untuk bukan ini, sorry, saya lagi ngerjain haki. Bukan yang ini, bukan yang ini. Nah, ini ya. Silakan balik lagi ya. Silakan. Malah ini dia. Y sama dengan 9 kurang X kuadrat dan Y sama dengan 0. Ya, silakan dibuat untuk menghitung volumenya. Silakan sebagai penutup ya. 9 kurang X kuadrat sudah kelihatan bahwa ke bawah ya. Nah, ke bawah itu maksudnya dia fungsinya di atas itu. Ya. Tinggal batas-batasannya aja. Ya, kalau jadi Y sama dengan 9 X kuadrat ya. Kira-kira gambarannya kan ini. Nah, saya nggak tahu batasannya tapi ini. Nah, terbuka ke bawah ya.
terus bawah ke bawah, kemudian Y sama dengan 0 di sini, ya berarti Y sama dengan 0 di sini, berarti yang atasnya ya ini. Jadi integral apa? Pi R kuadrat, Pi-nya ditulis dulu, R kuadratnya, R-nya yang ini berarti 9 kurang X kuadrat, 9 kurang X kuadrat dikuadratkan, begitu ya. Nah ini adalah R-nya tadi ya. Pi R kuadrat kali T. T-nya itu adalah delta X. Nah batasannya belum tahu. Mana batasannya? Ya di kiri kanan ini. Nah maka ini kalau kiri kanan titik potong dengan sumbu X sendiri, batasannya adalah X, nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Ini berarti bisa menyamakan ini, atau langsung yaitu 9 kurang X kuadrat sama dengan 0. Atau di sini didapatkan X kuadrat sama dengan 9, ya, atau X sama dengan plus minus 3. Artinya dari min 3 sampai 3. Selesai ini, tinggal di ini aja, diintegralkan aja ya. Gimana integralkan ini? Ya Pi tadi bisa dikeluarin dulu biar nggak terlalu mengganggu perhitungan. 9 dikuadratkan adalah 81, kemudian di 2 dikali 9 dikali X kuadrat adalah 18 min 18 X kuadrat plus X pangkat 4 dx. Nah. Ada yang seperti ini? Kita mengerjakan? Oke, Zafran ya. Ya, betul sekali ya. Zafran, Pi, 9 kurang X kuadrat dikuadratkan, betul, dx. Ya. Oke, good job ya. Zafran, tadi yang dilakukan, diuraikan lagi, Zafran, satu step lagi, supaya bisa masuk diintegralkan langsung ya. Hasilnya adalah, kalau diintegralkan langsung tadi, hasilnya adalah, ini 81X, 81X, kemudian 18 dibagi 3, 18 per 3, 18 per 3 adalah 6 ya. Langsung saja kita tulis 6. 6X pangkat 3 tambah 1/5 X pangkat 5. Ya, baru kita tuliskan Pi-nya di depan, gitu ya. Jadi Pi itu jangan buru-buru dulu dikalikan supaya terakhir aja. Supaya nggak mengganggu perhitungan ya. Dari min 3 sampai 3. Gitu. Ya. Oke. Ya, ini selebihnya tinggal integral tentu ya. Integral tentu artinya substitusi 3 ini ke dalam persamaan. 81 kali 3 kurang 6 kali 3 pangkat 3 tambah 15 kali 3 pangkat 5. Tentu ini hitungannya agak lumayan ya, tapi harusnya kalau untuk ujian nggak sampai yang ini. Nggak sampai yang terlalu panjang hitungannya ya. Gitu. Kemudian dikurangi 81 kali min 3 kurang 6 kali min 3 pangkat 3 ditambah 1/5 min 3 pangkat 5. Ya. Itu yang dikerjakan oleh Zafran. Tadi bagus sekali. Kita lihat dulu. Ya, sudah dikerjakan maka kita perlihatkan. Nah betul ya. Nah, titik potong terhadap sumbu X yaitu X sama dengan min 3 dan X sama dengan 3 batasnya. Min 3 sampai 3, nah ini R-nya jadi Pi R kuadrat kali T. Ya, betul ya. Nah, yeah, that's all for today. Thank you for your attention. Is there any question before we end the lecture today? Apakah ada Insyaallah, there's no question, sir. Thank you. Yang lainnya masih ada? Masih ada 3 menit masih sambil tutup ya. Untuk online nggak keberatan ya untuk kehadiran, saya nggak hadir semuanya. Ini saya udah record, jadi mudah-mudahan ada recordnya. Dan kelas lain juga ada
recordnya nanti mungkin saya bagikan aja yang kelas lain juga, tapi sama juga ya yang dibahas ini, cuman kadang di kelas lain mungkin bisa lebih paham, mungkin di kelas ini bisa lebih lebih bagus tahapannya begitu ya. Nah, tapi ini termasuk yang tadi lebih teratur ya kalau penjelasannya, kadang di kelas lain agak ini gitu ya. Tinggal contoh soal yang ada di slide ini atau bahkan di di kuis atau dicek lagi ini ya tekniknya itu ya. Jadi kalau tekniknya sudah benar, sudah tepat, kalau bisa ya. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, cukup ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, Terima kasih, Pak. Iya, silahkan.